Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see him in that bitch shit, the camper. In the digging that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sit that punch with your peeps. And sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And fit that tongue to deepen. I guess that cunt get any in. I guess that cunt get any in. I guess that cunt get any in. I guess that Cek, cunt cek. get any in. I was in a 212 on the uptown. You know what's up, don't you? Dan selamat sore. Selamat sore. Luar biasa sekali di sore hari ini, terang sekali ya. Benar, boleh dong kita ngajakin seluruh penyanyi udah hadir di Yes. acara kita bisa merapat lagi. Karena Boleh. untuk acara di hari Radio Day ini luar biasa semangat ya. Betul, sesemangat baju kita di hari ini terang Benar. sekali. Jadi boleh buat teman-teman ya sama penyiar boleh maju ke depan sini ya. Betul. Untuk duduk karena sesaat lagi bakalan ada talk show bareng sama orang-orang keren pastinya ya. Betul, jadi untuk tema kita adalah Tune In and Get Loud. Tune Ini in and get loud. luar biasa karena banyak banget keseruan yang kita hadirkan. Termasuk 2 hari sebelumnya udah ada acara pingpong juga. Ada acara pingpong kemarin, ada acara badminton juga. Kita kan tim kalah ya. menang. Tim menang, gayanya yang menang ya. Benar ya, walaupun kita kalah tapi kita bisa bertemu dengan Yes. para penyiar di Radio Sulawesi Selatan Sulawesi ya. Selatan yang penting adalah seru-seruannya, Betul. silaturahminya terjaga. Seperti sore ini kita juga bakalan ngobrol-ngobrol dengan tamu-tamu spesial. Betul sekali Untuk ya. talk show kita hari ini bakal ada dari KPID Juga ada dari Diskominfo dan juga dari RRI. dan juga ada penyiar senior ini ada Andi Mangara, luar biasa Betul, sekali dan ya. juga nanti bakal ada di PRSS Seni ya. Betul. Ini luar biasa karena nantinya banyak obrolan yang akan kita bahas dan juga akan kita dengar bersama-sama. Dan ini juga bakal tersambung di radio swasta Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Betul. Ya, Dan jadi bisa didengarkan secara langsung ya. betul. Dan ini juga acaranya bakal luar biasa karena udah tergabung bersama dengan 25 radio se-Sulawesi Selatan. Boleh tepuk tangannya dulu, luar biasa sekali ada 25 radio ya. Biasanya kan kalau kita mendengar radio cuma dengar suaranya aja. Suaranya. Ini bisa langsung bertatap wajah. Bertemu aja ya. Yes. Dan langsung saja kita bakalan melempar tugas kita. Langsung saja kali Karena ya. nanti bakal ada Kakak Emi yang akan memandu talk show kita untuk sore hari ini. Gimana Kakak Emi, udah siap Kak Emi? Udah siap? Sudah Kalau gitu siap. silakan Kak Emi. Silahkan. Makasih ya kakak ASN partner dengan banyak ngejreng. Selamat sore Jung, Molnipa dan juga pendengar seluruh radio se-Sulawesi Selatan. Mana tepuk tangannya dulu penonton kita. Oke, ada 5 juta penonton ya. Baik. Dengan 5 juta penonton ini kita akan membahas tentang Tune In and Get Loud. Itu seperti apa sebenarnya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ketua KPID Sulawesi Selatan, Kak Irwan Ade Saputra, saya panggilnya Kak Ade ya. Ya. Kemudian juga ada Bapak PLH Kadiskominfo Sulawesi Selatan, Bapak Sultan Rakib. Selamat sore Pak. Kemudian ada Bang Narade Bagaskara, Ketua Persatuan Radio Swasta Siaran Swasta Nasional Indonesia ya. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Ya benar ya Pak. Kemudian aduh, saya agak
izin pamit ini, soalnya senior saya sekaligus juga pernah jadi tetangga saya ini Pak Andi Mangara gitu. Halo Kak, selamat sore Kak. Jauh sekali kita ketemu di sini Kak. Ya selamat sore. Mic-nya mana? Ini udah. Oh ya udah ada Pak. Coba suaranya Kak. Tes mic 1, dulu. 2, 3, senang Asik, ya. sekali bisa hadir di acara ini. Iya. Saya terkena penyakit rindu menyiar. Aduh. Kalau gantung sepatu Pak ya. Dipaksa digantungkan. Kemudian ada bagian Kepala Stasiun LPPRRI Makassar, ada Ketua Tim Bidang Siaran, ada Pak Muhammad Amiruddin. Selamat sore Pak. Selamat sore DMI. Udah kenal banget ini sama saya ya. Oke, kita ini akan membahas tentang bagaimana sebenarnya tantangan radio saat ini di era digital. Kita ingin radio kita ini, para penyiar radio tentunya masih ingin radio itu dikenal oleh masyarakat luas. Radio itu tidak terkesan jadul. Agar radio ini bisa tetap hits begitu di tengah era digital saat ini. Saya ke Ketua KPID dulu. Ketua KPID ada Ade. Iya, Sebenarnya Assalamualaikum. bagaimana kontribusi radio sendiri pada dunia? Oke, terima kasih. Pertama, kita agak gemetaran. Ini karena berhubung tempatnya agak gemetar, ya kita hadir juga di depan senior-senior penyiar. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman panitia Radio Day yang sudah mengundang kami untuk sharing diskusi hari ini terkait tantangan radio di era digital. Memang kalau bicara hampir setiap kami diundang bicara tentang radio, bahkan dunia penyiaran ya secara umum, kita selalu bicara tentang apa yang kemudian menjadi tantangan yang luar biasa yang kemudian kita hadapi hari ini. Radio dari perkembangannya, dari membersamai Indonesia, ya kan radio ini merupakan salah satu media komunikasi, media mendistribusi informasi yang cukup favorit di awal-awal era keberadaannya. Menjadi memang bahkan menjadi salah satu media informasi yang utama di apalagi di masa kemerdekaan, bagaimana proklamasi kemudian dan menyebarkan semangat perjuangan, semangat kemerdekaan di awal-awal kemerdekaan kita membersamai Indonesia hingga hari ini. Dan tentu gelombang dinamikanya sangat variatif. Tibalah kita pada saat ini di era digitalisasi yang menjadi sesuatu yang dibanggakan dalam tanda kutip, namun juga menjadi tantangan yang luar biasa bagi beberapa segmen-segmen kehidupan, termasuk dalam segmen dunia penyiaran. Tidak hanya bicara tentang radio, namun bicara soal televisi dan sebagainya. Bicara radio hari ini, ya kita biasanya sharing diskusi dengan teman-teman penyiaran dalam radio khususnya, selalu yang ada adalah, bagaimana Mini, kita ke depan, apa yang bisa kita lakukan. Karena tentu kita tahu media penyampaian informasi seperti ini akan banyak sekali dalam tanda kutip yang hampir sama modelnya. Ada podcast hari ini, ada yang kemudian bisa bersiar di digital, ya, frekuensi, tidak menggunakan frekuensi. Tentu konten-konten juga sangat variatif, sudah sangat menyampaikan apa yang disampaikan oleh radio sudah sangat kolaboratif, bisa bersama menggunakan visual, audio dan sebagainya. Itu menjadi tantangan. Nah, sedangkan bicara tentang radio, definisinya masih belum berubah, yang menggunakan frekuensi ya. Jadi ini sedangkan apa yang kemudian ditayangkan, disajikan oleh radio itu juga sama dilakukan oleh media-media platform lainnya. Nah, jadi
kita bahkan sampai hari ini menurut catatan kami di KPD Sulsel dan juga setiap kita dan ini hampir berlaku di seluruh Indonesia, sudah sangat banyak media penyiaran, lembaga penyiaran yang kemudian satu demi satu berguguran. Artinya ya tidak mampu menerjang arus tantangan arus yang kemudian Transformasi gitu ya ya, transformasi digital ya. digitalisasi itu. Ya sebenarnya sih bukan hanya karena digitalisasi, hanya mungkin juga karena pergeseran pemirsa atau penonton, pendengar yang kemudian memang mengarahkannya tidak ke situ lagi. Ini kan hari ini adik-adik kita Gen Z, milenial mendapatkan informasi itu sangat banyak. Iya. Mendapatkan media informasinya sangat banyak, mendengar hiburan, edukasinya sudah cukup banyak pilihan. Mereka punya mindset tentu ya radio adalah sesuatu yang tanda kutip tidak seperti apa yang mereka inginkan, karena ya kita harus butuh alat dan sebagainya untuk mendengar radio yang dipancarluaskan oleh frekuensi. Tantangan yang berikutnya adalah digitalisasi yang sekarang kita diskusikan. Dan ya saya melihatnya akhir-akhir ini memang semua teman-teman di lembaga penyiaran Sula Radio sudah bertransformasi juga menggunakan multi platform. Ya itu inovasi yang mau tidak mau, suka tidak suka yang harus dilakukan untuk bertahan. Jadi ya sama seperti yang kita lakukan hari ini, kita bisa didengar dari ini juga bisa didengar dengan YouTube atau di multi platform lainnya. Namun sekali lagi bahwa tanpa mengurangi substansi dari radio ini, kita memang harus senantiasa teman-teman radio harus berinovasi, bertransformasi sehingga radio tidak juga langsung ketinggalan. Karena ya saya pun kalau sebagai yang berada kebetulan diberi amanah di lembaga yang menjadi regulator di dunia penyiaran, tentu mendengar radio waktunya sangat sedikit, hanya mungkin didengar pada saat berkendara atau mungkin pada saat memonitor teman-teman di pelipiran. Nah ini realistis saja lah kita bicara bahwa apa yang kemudian kita mau sampaikan kepada halayak pemirsa itu memang harus sesuai dengan apa yang ingin mereka dengar. Nah, itu tantangannya. Apa yang menjadi kebutuhan? Apa yang menjadi kebutuhannya? Digitalisasi juga menjadi sesuatu yang tantangan, tapi itu bisa menjadi peluang ketika kita mampu menggunakannya, mendrive-nya lebih bagus lagi. Gitu. Itu mungkin sekedar gambaran awal. Terima kasih. Baik. Dari KAD saya pindah ke Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Kak Nara, beri tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Ada 1.200.000 orang yang teriak ya. Banyak fans kayaknya ini. Mas Nara, ini kan kalau berbicara tentang radio siaran swasta saat ini, positioningnya itu seperti apa sebenarnya di transformasi digital? Akankah ruh tentang radio ini akan sedikit tergerus begitu ya di era zaman sekarang? Karena seperti tadi yang digambarkan, generasi milenial kita, generasi Gen Z, Gen Alpha itu lebih dominan dengan radio karena apa sih kebutuhannya gitu, tergantung kebutuhan sebenarnya. Silakan Kak. Selamat sore teman-teman semua. Kalau di pertanyaan tadi seperti itu, sekarang kalau kita bicara radio swasta, ya Mbak ya, radio swasta, digitalisasi, Gen Z. Jadi sebenarnya radio sekarang tuh memang kalau kita dibilang digital ada tantangan sih sudah bukan tantangan lagi. Itu jadi kayak sahabat kita. Jadi ibaratnya kita nggak boleh radio itu jangan bertahan tapi nyerang terus. Nyerang terusnya bagaimana? Kalau kita menyerang terus dengan hanya mengandalkan siaran digital, siaran reguler, itu akan sangat tertinggal dan Gen Z pun akan melihat itu. Nah sekarang di teman-teman radio memang
dipersyaratkan, diniscayakan memang harus bermain digital. Tetapi jangan lupa DNA radionya jangan ditinggalkan. Artinya kita radio konvensional tetap jalan, terus kemudian kita menggunakan platform serta kita memanfaatkan etalase digital. Etalase digital tuh kita punya sosial media. Karena sekarang kalau zaman dulu kita punya radio, kita bisa bilang ke orang kalau kita punya digital sosial seperti ini, akun ini. Kalau sekarang justru dibalik, Mbak. Jadi memang akun Instagram, YouTube segala macam itu semacam pintu masuk kita untuk mengajak orang Gen Z itu untuk saya juga punya radio loh. Nah, terus kemudian kalau kita bicara radio ya kembali lagi sebenarnya radio itu adalah content creator sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan pesaing ya, mitra kita tuh kan adalah KOL influencer. Nah sebenarnya penyiar radio itu adalah influencer sebenarnya. Nah, sebenarnya apa ya? Mereka influencer karena ilmu sekarang kalau kita melihat podcast, kalau kita melihat podcast lah, kalau kita lihat short video, reels, itu mereka kan storytelling, Mbak ya, storytelling, ad-libbing. Nah itu kan base ilmu itu ada di radio. Yang mempunyai ilmu itu adalah anak radio. Nah harusnya ketika anak radio punya ilmu itu, mereka ketika ditwist ke platform yang lain, itu jadi kayak semacam pintu si radio untuk mengajak Gen Z untuk tahu brand kita, kemudian dia mencoba mendengarkan. Jadi sebenarnya kalau tantangan, tapi kalau kita bertahan tidak, radio itu mesti menyerang terus. Karena kalau kita nggak nyerang, once kita nggak nyerang, ya kita akan terpinggirkan dan tidak akan dilihat orang seperti itu. Jadi tantangan itu bukan bertahan, tapi tidak menyerang bertahan. ya. Karena kalau bertahan itu kan kalau kita nggak kuat, antara kita habis, atau ya bubar aja gitu loh. Tapi kalau kita masih menyerang, atau stay di kita tempat masih gitu. bisa ya setempat dikit lagi bubar. Oh, gitu. dikit lagi bubar ya. Jadi kita mesti nyerang terus. Gitu. Nyerangnya bagaimana? Ya nyerangnya seperti Gen Z-nya kemana kita kejar. Jadi kalau dulu kan kita kalau radio mungkin zamannya senior saya ini kan dia siaran tuh kan yang bawain makanan banyak, punya golden fans voice banyak. banget. Nah, kalau sekarang penyiar-penyiar sekarang nggak bisa kemudian menjadi cuman jagoan di cool box saja. Justru mereka yang radionya mesti ngejar kemana sih Gen Z-nya lagi main ya kita ngikut seperti itu. Beda lah sama zamannya Mas ya. Iya. Sebelum saya ke penyiar senior saya ya. Saya mau kuis dulu juga ini buat teman-teman yang di sini, Insan Radio Sulawesi Selatan ini yang datang, yang nonton, kemudian juga pengunjung ya. Sementara ada games, silakan yang ingin bertanya boleh angkat tangannya ya, asal jangan angkat kakinya, otomatis pergi dari sini ya. Oke, acara ini juga disupport by Nipapar, Ja Enjoy, Artugo Kala, Alfa Midi, Brocil, Claro, Derindra Hotel, Dalton Hotel, Mercure, Swiss Bell Inn, Panakukang Hotel. Beri tepuk tangan dulu untuk support ke kita ya. Kita nggak bakalan bisa duduk di sini tanpa mereka gitu ya. Oke, saya pindah ke penyiar senior ini ya. Saya agak segan sebenarnya Dari ngomong tadi sama Kak deg-degan Andi. mau ditanya apa kita Ya, ini. saya agak takutnya saya jadi junior ini. Santai kita. Santai ya. Tepuk tangan buat moderatornya dulu dong. Ya itu. Ya. Oke, Kak Andi Mangara, kalau melihat ya flashback dari yang dulu dengan yang sekarang itu kan cukup beda banget, Kak. Jumping banget Kak ya. Ada perbedaan pasti. Nah kira-kira Kakak untuk melihat kondisi saat ini, radio kita ini berada di mana Pak Kak posisinya? Apakah memang kita akan menjadi radio yang akan mengikuti atau mengejar Gen Z itu, atau kita tetap pada ruh kita sebagai inilah identitas kita sebagai anak radio yang konvensional. Oke, gitu. baik. Silakan Kak. 100% saya mengamini apa kata Mas Nara ini ya. 100% Tepuk tangan buat Mas Nara ya. Kita harus kejar ya. Benang merahnya adalah kemampuan diri menyesuaikan dengan zaman. Adaptasi terus ya. Jadi yang kedua adalah sebenarnya ada keberpihakan dari pemerintah karena radio dan televisi ya itu adalah aset untuk pendidikan anak bangsa ini. Jadi ada keberpihakan. Tapi kan tantangannya sekarang ini tantangan kita adalah resentralisasi. Apa-apa serba diatur oleh pusat, daerah nggak pernah didengar. Ya, tantangan yang kedua adalah tantangan
yang Mas Nara bilang tadi, ekonomi penyiaran ya. Media-media radio yang zaman dulu itu tergerus ya. Karena tidak ada kesadaran yang cepat untuk menyesuaikan diri dengan zaman. Ya nggak bisa bersaing dengan radio-radio yang zaman sekarang. Itu yang maksud saya terlambat sadar mereka. Padahal kalau cepat sadar berevolusi, saya kira hampir nggak ada masalah. Saya masih dengar radio di atas kendaraan, asik-asik saja. Prambors, Delta, e-radio, Madama semua ya, Venus ya, karena ada bosnya di situ ya, aku pernah diwawancara. Semua, maksud saya semua punya ciri, semua punya warna, dan semua punya peluang untuk mendapatkan pendengarnya. Jadi yang paling penting adalah identitas dan merawat apa yang disebut dengan misi itu tadi, pendidikan, hiburan, entertainment, dan berkat sosial budaya. Enggak terlalu berat ini kan, enggak ya? Enggak berat banget. Enggak berat banget ya. Oke, baik, saya pindah karena ini berkaitan dengan pemerintah. Iya, saya colek pemerintahnya, Bapak PLH Kadis Kominfo ini, Pak Sultan Rajab. Pak Sultan Rakib ini Pak, sampai salah sebut saya. Sultan Rajab ini kenalan saya Pak. Mirip muka Pak. Oke Pak Sultan, ini kalau melihat Pak, radio itu harus dirangkul oleh pemerintah karena sifatnya edukasi. Kemudian banyak memberikan informasi, baik itu berita, kondisi saat ini, apa yang terjadi. Nah kebutuhan-kebutuhan seperti itu tentunya harus dirangkul oleh pemerintah Pak. Nah silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kalau kata kuncinya memang kita membutuhkan, pemerintah ya, membutuhkan yang namanya radio. Kenapa? Era digitalisasi sekarang ini informasi begitu kencang, dengan masifnya sosial media, banyaknya berita-berita yang tidak terverify. Nah, dengan munculnya radio, secara otomatis pemerintah itu membutuhkan ini supaya ada balancing Pak. Ada kekuatan baru, kekuatan lama sih sebenarnya, cuman menggerus daripada informasi-informasi yang tidak bisa terverify ini. Kan semua orang sekarang bisa kan, kejadian di Maros, kebakaran, langsung kita bisa tahu kan hari ini. Melalui sosial media, everyone can be a journalist kan, semua orang bisa live kan. Betul. Nah, tapi bahwa kemudian apakah itu terverifikasi dengan baik, dengan model dan kalimat-kalimatnya yang provokatif misalnya, itu kan tidak. Nah, bedanya kalau radio itu terstruktur Pak ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dari generasi ke generasi, kalau kita berbicara radio, level tertinggi penikmat radio di era baby boomers itu adalah bikin kopi, cun, merokok. Nah itu level tertingginya, dengar informasi atau dengar musik. Jadi teman radio ya. jadi teman. Nah, pada saat generasi X itu level tertingginya adalah apa? Adalah ketika kita mencari koin, pesan lagu lewat telepon. Apa lagi namanya? Request Pak. Lagu Iya, request lagu Pak. Telepon koin kan? Iya, betul. Antri gitu. Pesan lagu di lintas kalamnya. Iya, lagu nostalgia Merkurius pada saat Kandi itu ya. Iya. Nah, gitu. Nah, sekarang generasi X, generasi apa? Gen Z, level tertingginya adalah ketika di atas kendaraan dia bilang apa? Oh, ternyata kemarin itu hoax. Itu kata-kata yang muncul setelah mendengar radio. Karena apa? Dia terpapar dengan informasi-informasi yang begitu banyak yang tak terverify di sosial media. Jadi di radio, di mobil, di atas mobil, Gen Z bilang setelah mendengar berita dari radio, oh ternyata kemarin itu hoax. Jadi itu level tertingginya gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa memang ada perubahan-perubahan paradigma antar generasi gitu. Dan sebagai insan radio, saya berharap radio ini story for yesterday itu hilangkan, tapi story for tomorrow gitu. Jadi harus menjadi sebuah masa depan di mana radio itu bukan saja memberikan sebuah informasi musik, hiburan, tapi lebih diramu dengan bentuk digitalisasi yang adaptif dengan podcast, talk show, dan tentu news. Ya, itu aja. Baik, jadi ceritanya radio ini setiap masa
setiap kebutuhan beda-beda gitu ya Pak. Saat ini kebutuhannya beda, informasi yang difilter, jangan sifatnya kebohongan, hoax ya, tapi ini harus yang sampai ke masyarakat. Baik, gimana dengan lembaga RR sendiri untuk memfilterisasi gitu setiap informasi yang masuk, apalagi RRI kita tahu sendiri adalah merupakan radio pemerintah gitu, lembaga penyiaran publik gitu. Silakan Pak Amir. Baik, terima kasih. Berbicara tentang radio, saya kira radio dari dulu hingga kini dan ke depan tidak akan pernah mati. Kenapa? Oleh karena para pelaku-pelaku insan radio tentu setiap saat akan adaptif lah dengan teknologi. Dengan demikian tentu program-program siaran dengan adaptifnya teknologi otomatis akan mengejar mana kemudian yang disukai pendengar misalnya. Tantangan terberat sekarang ini adalah bagaimana memahami perilaku pendengar radio. Saya kira seperti itu. Kalau kemudian kita paham kemana pendengar radio akan pergi, tentu program kita di radio setidaknya bisa mengupdate lah apa yang kemudian pendengar kita inginkan. Nah, ya tentu dengan pandangan seperti itu otomatis teknologi yang kini berkembang pesat, tentu bagi kita jangan dijadikan sebagai tantangan, tetapi sebagai peluang lah bagaimana kemudian memproduksi acara-acara yang multiplatform. Nah, sekarang kan pendengar kita tidak ingin hanya dengan audio, tetapi bagaimana kemudian ada integrasi antara radio radio reguler dengan platform. Artinya, ketika melakukan siaran-siaran harus ada integrasi, selain bisa didengar, juga bisa kita tonton. Itulah multiplatform. Nah, yang berikutnya, kalau kemudian kita lihat perilaku pendengar kita, tentu bagaimana kemudian kita ini sebagai pelaku radio ya, setidaknya bagaimana melakukan inovasi konten dan format acara. Kenapa? Saya kira dengan ada inovasi konten kemudian format acara yang menarik, tentu pendengar kita tidak akan lari. Dan sekali lagi tantangan kita adalah bagaimana mempertahankan pendengar yang sudah ada. Nah, kalau kemudian pendengar yang sudah ada kita bisa pertahankan dengan adaptif yang teknologi tadi, saya kira ke depan RRI tidak akan pernah ditinggalkan pendengarnya. Tinggal bagaimana kolaborasi integrasi antara tadi radio yang tradisional terrestrial dengan platform. Itu perlu memang ada sinergi situ supaya RRI dan radio-radio lain juga tetap akan berada pada jalur yang benar sebagai pelayan informasi, pendidikan, hiburan dan perekat sosial, serta RRI adalah satu lagi Pak, pelestari budaya. Saya kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Jadi peran radio, tantangan radio itu harus mengejar ya. Apa yang dikejar saat ini adalah apa yang menjadi kebutuhan dari generasi saat ini. Bagaimana dengan audiens kita? Siapa yang ingin bertanya boleh shake hands, silakan ajukan tangannya kalau ada yang ingin bertanya. Ada giveaway dari panitia, jangan khawatir sayang, ada hadiahnya tentunya ya. Jadi saat dapat hadiah, dapat jawaban juga otomatis ya. Oke, ada pendengar ataupun juga pengunjung ya di Nipa Mall hari ini yang ingin bertanya langsung dengan kita bagaimana tentang positioning ataupun juga keberadaan radio di era digital saat ini. Oke, saya ke Ketua KPID kita, Bang Ade. Oke, ini kita berbicara tentang radio itu sendiri. Bagaimana sebenarnya efektivitas dari radio di era digital saat ini, Kak? Kalau efektivitas ya kita lihat sampai hari ini pun teman-teman dengan kondisi seperti yang kita sudah sampaikan tadi semua masih eksis, masih semangat dan kami keliling di Sulawesi Selatan. Memang walaupun ya itu tadi di awal kami sampaikan bahwa ada beberapa yang sudah kondisinya tidak memungkinkan untuk kemudian bertahan, namun di beberapa apalagi yang sempat hadir hari ini ya tentu mereka yang semangat dalam bagaimana menjaga eksistensi kehadiran radio sebagai penyedia informasi, edukasi dan hiburan. Satu sebenarnya yang saya menyambung dengan Pak Kadis, Pak Sultan Rakib tadi soal trust level. Itu soal bagaimana kemudian masyarakat Indonesia itu masih meyakini bahwa radio televisi itu adalah lembaga penyiaran atau lembaga penyampaian informasi yang cukup kredibel,
cukup dipercaya, terbukti pada survei Kompas kalau nggak salah tahun 2022-2023 itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyiaran radio dan televisi itu masih di atas 60%. Artinya kenapa? Yaitu seperti yang disampaikan tadi Pak Sultan, bahwa ketika orang scroll informasi di TikTok, di Facebook, di Instagram dan sebagainya, mereka senang lihatnya, tapi percaya belum tentu. Masih diyakini, masyarakat kita masih yakin bahwa apa yang mereka tonton, yang mereka sukai ini belum tentu hakul yakin bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Nah, ketika mereka mau penasaran dengan sesuatu hal itu, mereka pasti akan larinya ke televisi, radio atau koran yang terverifikasi. Nah, itu di situ kalau saya di situ salah satu entry point penting lembaga penyiaran radio dan televisi untuk kemudian tetap bertahan, karena trust level atau tingkat kepercayaan masyarakat masih sangat tinggi terhadap radio, khususnya radio dan televisi, khususnya radio. Dibandingkan dengan sosial media lainnya. Tentu sangat karena kan ya seperti yang disampaikan tadi, sekarang kita bisa saja sekarang menjadi reporter di lapangan tiba-tiba ya masyarakat ya. Iya betul. Asal menggunakan menyampaikan gadget informasi yang seperti pewarta menyampaikan ada informasinya. reportase begitu Pak di lapangan ya. Oke, baik. Bung Nara kayaknya berpikir keras ini. Apa yang membuat Anda berpikir gitu? Saya langsung ke Anda aja gitu. Kayaknya mikirnya keras banget ini. Ya sekalian dengan strategi radio agar bisa tetap eksis gitu ya di era digital. Silakan, Bung Nara. Kalau strategi sih pertama kalau kita memang formatnya mau menyerang terus, pertama sih SDM ya. Karena SDM nih dicatat ini teman-teman media, teman-teman radio. Tanpa SDM yang siap untuk bersaing dengan era digital sih akan sangat susah. Artinya kita mesti ngeliat lagi. Pertama adalah bisnis kita seperti apa sih sekarang gitu loh. Karena zaman dulu ada beberapa pekerjaan yang mungkin tidak relevan lagi dengan kondisi tantangan hari ini. Jadi kita paling utama adalah SDM. Karena buat kita ketika kita dapat SDM yang benar, terus kemudian dia mau ngulik, kemungkinan kita akan bisa bersaing akan jauh lebih kuat. Setelah dari SDM, kita bicara tentang konten. Karena kembali lagi sekarang tuh kan Gen Z itu butuhnya konten, bukan lagi kalau mungkin konten yang sifatnya informasi, yang reguler mungkin banyak yang bisa mereka dapatkan. Tapi kalau konten yang ujung-ujungnya ketika radio mulai main digital, artinya mereka udah harus punya konten, punya talent yang bisa membuat sesuatu yang pendek saja jadi viral, jadi FYP segala macam. Karena begitu kita punya talent dan punya konten yang bagus, Gen Z ngikut sama kita. Nah itu sih jadi paling dua itu. Sama apalagi ya, semangatnya sih memang ya, begitu semangatnya bertahan ya akan cepat selesai. Tapi kalau semangatnya menyerang sih buat kami sepertinya sih kita masih punya peluang. Karena mau nggak mau ya ilmu storytelling, ilmunya anak radio. Tinggal bagaimana kita mentwistnya menjadi sebuah tontonan yang bagus, tontonan yang secara platform mungkin ada di sosial media, terus kemudian kita juga melebarkan cara mendengarkan radio, kita bisa join ke beberapa platform audio di sana. Selebihnya ya kembali lagi ke kreatif teman-teman radio itu sendiri gitu. Oke, jadi 2 poin ya, ada 3 poin. Yang pertama SDM. Jadi kalau kreativitas sih memang kita anak radio sekarang mungkin dulu ya kita bikin apa aja, produser mau ngapain aja akan dimakan mentah-mentah oleh pendengar. Sekarang pendengar lebih pilih-pilih. Jadi kalau sekarang kan mereka pendengar sekarang kan lebih saya sukanya otomotif ya saya akan coba cari kanal otomotif. Saya sukanya musik saya akan cari musik. Nah, gimana sih teman-teman radio itu melihat sebenarnya pasar ceruk yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan pendengar yang banyak itu di mana? Nah, kita tinggal bikin konten yang semenarik mungkin. Karena kalau konten sih sebenarnya bukan hal yang harus punya investasi yang besar ya. Karena kan konten itu kan ada di kepala ya. Jadi lebih ke memang
ketemu lagi dengan SDM yang tepat, yang memang dia mikirnya bukan cuman level kreatifnya. Mungkin kalau dulu cuma 100%, kita bisa naikin 300% mungkin level kreatifnya mereka gitu. Baik, saya ke Andi Mangara. Andi ini bukan penyiar lagi, tapi sudah menjadi pendengar saat ini. Kadang-kadang malam Menyiar. seperti orang gila nyiar-nyiar sendiri di rumah. Jadi saya putar lagu sendiri, kemudian Ngomong di sendiri, ujung Pak. lagu itu Iya, ngomong gitu, sendiri. oke. How to say I'm sorry, Oke. Genesis, The Police. Oke, Ya. Kemudian nyiar gaya-gaya sendiri. seperti itu masih dibutuhkan nggak Hah? saat ini SDM kita, Pak? Gimana? Sebagai gaya-gaya seperti itu penyiar yang lama itu apa masih dibutuhkan oleh radio saat ini Pak di era digital? Sepertinya sih ada segmen tertentu yang masih Iya. rindu dengan gaya seperti itu. Jadi cerita lagu, story lagu itu masih dibutuhkan tidak sama SDM juga, kita? Ada juga, jadi zaman boleh berganti tetapi ada orang yang loyal sama gaya-gaya seperti itu ya. Yang ingin saya katakan kepada teman-teman anak muda ini yang tetap di radio, tapi tugas pemerintah adalah mendorong itu dari passion ke profession gitu. Kita masuk radio kita passion, tetapi ujung cerita kita jadikan radio sebagai sebuah profesi. Kehidupan ekonomi penyiarannya harus baik, makanya ekonominya itu, ekonomi penyiaran radio itu harus dijaga. Siapa yang menjaga itu? Teman-teman di organisasi, terutama ada regulasi yang berpihak, yang adil. Kemarin kita bicara itu. Dari pusat sampai ke daerah itu harus berkeadilan. Itu yang tugas jadi pemerintah, menjaga agar regulasi ini bisa mendorong industri penyiaran yang sehat. Kira-kira gitulah. Jadi kalau kita lihat ada anak muda nih, seharusnya dulu saya bercita-cita memang ya pertama kali tamat ya harus jadi penyiar saja. Oke. Itu Tapi cita-citanya ya Pak? Cita-citanya. Ya. Tapi jadi ternyata memang ke situ ya? di ujung cerita nggak kesampaian juga. Oke, dari passion menjadi profesi. Ya, betul. Oke, Pak Kadis. Kalau melihat bahwa harus menjaga SDM kita, teman-teman insan radio saat ini yang ada di Sulawesi Selatan gitu Pak. Nah, regulasi seperti apa sih yang bisa mendorong, membantu teman-teman kita biar bisa bangkit, biar bisa kerjasama juga di era digital saat ini, bukan hanya bergaul dengan multi platform saja, tapi ada bantuan dari pemerintah misalnya berupa sinergitas seperti apa begitu ya buat teman-teman kita. Silakan Pak. Ya, kalau berbicara soal sinergitas atau kerjasama ya misalnya, itu sudah kami jalan ya. Ada beberapa lembaga penyiaran, bukan lembaga penyiaran sih, pihak radio dan televisi itu sudah kerjasama dengan pemerintah provinsi, begitu juga pemerintah kabupaten kota. Nah, itu dari segi kerjasama ya. Tapi soal regulasi, ada yang terbersik dalam pikiran saya, seandainya jika memungkinkan ya, misalnya ada treatmentnya, ada investor misalnya mau masuk. Ya syaratnya misalnya kalau mau masuk di Sulawesi Selatan, syaratnya misalnya ya harus berkontribusi beriklan misalnya di salah satu media swasta radio atau televisi lah gitu. Sehingga ada kebangkitan-kebangkitan yang dirasakan oleh teman-teman aktivis radio sehingga itu ada gitu. Nah, persoalannya sekarang kan di satu sisi hal-hal seperti ini terkadang juga mendelegitimate kita sebagai pemerintah untuk memberikan ruang tidak memberikan ruang lagi kebebasan kepada para investor, tapi kami akan kaji itu adalah salah satu yang ada dalam pikiran kami untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ini penting, kenapa? Karena logika tidak jalan itu kalau tidak ada logistik gitu. Jadi ini yang menjadi pakat kayaknya Pak. itu. Ya, itu aja. Saya ke lembaga penyiaran publik ya. Di bawah naungan pemerintah tentunya ada tantangan tersendiri setelah bertransformasi gitu ya. Bagaimana tetap menjaga agar media radio pemerintah itu tetap bisa menjadi radio yang sama-sama saling merangkul dengan teman-teman di radio swasta begitu. Baik, bagaimana saling merangkul ini salah satu bentuknya seperti sekarang ini. Kita siaran bersama dan tadi saya jelaskan di awal bahwa memang adaptif dengan teknologi, bahwa siaran kita sekarang ini Pak, bukan hanya secara audio Pak. Ini ada YouTube kita,
kemudian ada di Facebook, kemudian ada di TikTok barangkali di Pro 2. Saya kira itulah kemudian adaptif lah dengan teknologi. Nah, saya kira kalau kemudian itu kita terus lakukan, saling berkolaborasi, memajukan konten-konten siaran kita, saya kira ke depan radio, termasuk RRI di dalamnya tentu tetaplah akan ada di hati pendengar kita. Saya kira seperti itu. Nah, RRI sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini kami informasikan bahwa sudah melakukan adaptasi dengan teknologi. Setiap siaran sebagian besar, Pak, siaran kita di RRI itu bukan hanya audio, tetapi dengan multi platform. Ada di YouTube, ada di Facebook, ada di medsos, pokoknya semualah kita bermain di semua platform. Kenapa? Agar siaran-siaran kita itu bisa sampai ke pendengar. Artinya ketika ada pendengar yang hanya suka misalnya di YouTube, silakan buka di YouTube. Ada yang sukanya mungkin di Facebook, silakan di Facebook. Ada yang sukanya mungkin di TikTok, di teman-teman anak muda program 2 misalnya di RRI Makassar, silakan buka di TikTok. Itulah kemudian pendekatan-pendekatan kita bagaimana agar pendengar kita tidak lari dari channel siaran kita. Nah, kemudian tadi terkait dengan bagaimana menyiapkan informasi yang tidak hoax. Kalau di RRI itu ada protap yang berlaku. Sebelum liputan berita ada namanya agenda setting, Pak. Setiap hari jam 8 itu teman-teman liputan wajib hukumnya untuk agenda setting. Bagaimana kemudian menjaring info-info isu-isu yang kemudian bisa kita lempar ke publik nanti, tetapi dengan melalui rapat-rapat agenda setting setiap hari. Nah, tentu update-update isunya ya sesuai dengan perkembangan dan bagaimana pula dengan termasuk untuk kepentingan anak-anak muda yang ada di Makassar misalnya. Nah, setelah agenda setting barulah kemudian teman-teman reporter mencari sumber-sumber berita yang dihasilkan dalam agenda setting. Saya kira seperti itu. Kemudian di program lain misalnya, kita punya segmen-segmen di RRI itu ada segmen untuk anak muda di program 2, ada segmen untuk kearifan lokal budaya di Pro 4, lalu ada di Pro 1 kalau biasa kami istilahkan sebagai gado-gado. Semua ada siarannya dari anak muda sampai nenek-nenek kakek. Kalau di Pro 2 memang khusus anak muda, di Pro 4 bagaimana kemudian kita menyorakan kearifan lokal di Sulawesi Selatan misalnya karena Pro 4 RRI Makassar. Saya seperti itu deh. Oke, baik. Terima kasih Pak Amir. Baik, terakhir ya. The last kata kunci ini untuk radio di era digital saat ini. Saya ke Kak Ade dulu. Apa yang bisa jadi pesan buat teman-teman radio, insan pers di radio ini agar bisa tetap eksis dan juga tetap percaya diri, confidence ya Pak di era zaman sekarang. Oke. Saya mungkin dari konteks KPID. Iya, betul. Kami sebenarnya memang sebagai lembaga punya tugas kemudian mengawasi, memonitoring dan mengadvise radio. Namun selain itu kami juga punya tanggung jawab untuk kemudian bagaimana menjaga eksistensi kehadiran radio ini. Karena kalau lembaga penyiarannya tidak ada tentu KPID-nya juga hilang. Artinya sudah tidak punya tugas. Jadi intinya adalah kami hadir bukan hanya untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan regulasi dan undang-undang, namun juga bagaimana menjaga eksistensi kehadiran lembaga penyiaran khusus radio. Ya terkhusus pada lembaga penyiaran lokal, radio lokal dan televisi lokal. Itu mungkin yang menjadi poin kami. Terima kasih. Oke. Mas Nara silakan closing statement ini. Tetap dengar radio. Iya. Karena di radio itu sebenarnya kalau hari ini kita bicara informasi sehat, itu di radio tempatnya. Kalau kita bicara dibanding paparan kita di TV misalnya ya. Jadi kalau di radio tuh informasinya akan lebih sehat, lebih menyenangkan dan bisa menemani teman-teman semua ketika beraktivitas. Dengerin di mana banyak, mau dengerin di streaming bisa, di YouTube bisa, mau dapat shortnya di Instagram bisa. Intinya sih jangan ninggalin radio karena radio banyak memberi informasi yang mungkin bisa menjadi inspiring buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman mahasiswa, radio itu bukan hanya penyiar radio. Industri radio bukan hanya penyiar radio. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah mau selesai kuliah segala macam, coba main ke radio karena di radio banyak pengalaman bekerja yang bisa didapatkan oleh teman-teman mahasiswa. Mulai dari magang, dan radio bukan hanya penyiar. Ibaratnya radio itu pintu kemana-mana. Host TV, PR perusahaan itu banyak yang dari anak radio. Artinya radio itu ilmu public speaking pertama kali ketika masuk ke industri pekerjaan, ya
di radio tempatnya. Oke. Jadi tetap dengar radio dan tetap jadi bagian dari radio. Baik. Oke. Oh ya, silakan Kak Andi dulu lah. Saya sebenarnya mau kasih terakhir ke Andi karena senior ini. Oke lah, kok di kominfo dulu. Pak Ya. Sultan, silakan Pak Sultan. Jadi pesan dari pemerintah sih tetap kita harus dengarkan radio. Ya. Karena radio itu menginspirasi. Tahu nggak, kalau kita lihat yang namanya podcast itu yang lagi viral-viral semua itu datangnya dari mana? Inspirasinya itu radio, Bos. Nah itu, saya ingin mengatakan jangan radio itu menjadi sebuah inspirator, tapi dikalah gitu dengan tidak adaptifnya sesuatu terhadap serangan-serangan yang ada saat ini. Jadi teman-teman tentu ini bagian tak terpisahkan dari pesan dari pemerintah. Ayo tetap semangat, tidak berkecil hati, tetap kita adaptif dengan perkembangan zaman. Oke, baik. Terakhir nih senior kita. Oke. Singkat, jelas dan padat ya Kak. Oke, baik. Ya. Pesannya buat teman-teman radio kita agar semangat terus ini Pak. Semangatnya tidak pudar gitu. Pesan saya, dengar apa kata lagunya Dave Koz ya, saksofonis, nothing but the radio on. Semua boleh kau tinggalkan kecuali radio. Asik. Nothing but the radio on. Thank you, itu aja. Makanya kenapa dia yang terakhir nih ya. Puncaknya di dia nih emang. Baik teman-teman pendengar dan juga media Insan Radio Sulawesi Selatan, terima kasih banyak ini sudah rame-rame bersama kita di Mall Nipa, kemudian yang lagi monitor juga di radio saat ini. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan juga terima kasih banyak ya sudah mendengarkan kami dalam Tune In and Get Loud. Jadi kita akan jumpa lagi tahun depan. Insya Allah sama-sama lagi biar lebih rame lagi. Dan kegiatan ini disupport by Nipa Part, Ja Enjoy, R2Go, Kala, Alfa Midi, Brocil, Claro, Derindra, Dalton Hotel, Mercure Hotel, Swiss Bell in Panakuka. Terima kasih buat narasumber kita, ada Kak Irwan Adi Saputra, Ketua KPID Sulawesi Selatan, Bapak Sultan Rakib PLH Kadis Kominfo Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Amiruddin, Ketua Tim Siaran RRI Makassar, Bang Nara De Baskarak, Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan senior kita ada Kak Andi Mangara. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa, jangan lupa kita foto bersama dulu teman-teman ya. Yang di studio mohon maaf ini kalau tidak sempat ikut bersama dengan kita ya. Nanti sudah diwakili sama teman-teman yang ada di sini. See you next time, enjoy the music dan radio adalah ruh dari penyiar. Oke, tes. Nggak ada.
Nggak ada kan? Nggak ada ya. Apa? Bagusnya apa nih? Radio ya. Radio selalu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Radio Jaya Selalu.